Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perikanan. Ini adalah proses pemijahan ikan nila secara buatan agar bisa menghasilkan larva-larva atau burayak yang berkualitas. Pemijahan secara buatan ini agar bisa menghasilkan tingkat keselamatan larva di dalam kolam dan bisa menghasilkan jumlah yang lebih banyak dan juga bisa menghasilkan burayak-burayak atau anakan yang sangat berkualitas. Cara ini dilakukan dengan cara mengambil telur atau burayak yang sudah berada di dalam mulut indukan ikan nila betina. Setelah anakan dan telur ini diambil dari mulut indukan betina, maka nanti telur dan anakan ini bakalan dijantanisasi dan bisa menghasilkan anakan dan burayak yang sangat berkualitas. Jantanisasi ini biasanya dilakukan untuk para pembudidaya ikan nila agar bisa menghasilkan pemanenan yang sangat cepat ketika sudah mulai membudidaya ikan nila. Untuk indukannya sendiri juga tidak bisa diambil dari indukan yang sembarangan karena harus dilihat dari jenis dan kualitas bobot yang akan bisa dipanen. Untuk indukan sendiri biasanya dilihat dari jenis keturunan dan juga jenis ikan nila yang bisa dipanen lebih cepat. Satu indukan ikan nila bisa menghasilkan sekitar 500 hingga 1000 butir telur. Telur yang berada di dalam mulut biasanya akan menetas sekitar 3-4 hari dan akan dikerami selama 10 hari. Ikan nila jika mengerami telurnya secara alami, maka tingkat keberhasilan anakan, tingkat keselamatan maka sangat rendah dibandingkan dengan secara buatan. Penetasan ikan nila secara buatan, tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90% tingkat keberhasilan ikan nila atau tingkat keselamatan anakan ikan nila dibandingkan secara alami. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar kita lebih semangat dalam berbagi ilmu dan membuat video-video yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Telur yang diambil atau telur yang belum menetas dari mulut ikan nila maka akan dimasukkan ke dalam inkubator untuk melakukan penetasan secara buatan. Jika telur sudah menjadi burayak di dalam mulut indukan betina, maka akan diambil juga tapi tidak akan dimasukkan ke dalam inkubator lagi. Ketika semua telur hasil penetasan secara alami baik secara buatan, maka akan dijadikan sebagai jantanisasi. Jantanisasi sendiri biasanya adalah untuk membuat satu keturunan saja agar bisa menghasilkan pemanenan yang sangat cepat dan tidak bisa lagi menghasilkan burayak-burayak dari hasil jantanisasi. Tingkat pemanenan dari benih jantanisasi ini sangatlah cepat daripada benih-benih ikan yang lainnya karena ikan yang sudah jantanisasi tidak akan memiliki keturunan lagi. Benih ikan nila sangatlah berfungsi penting bagi para pembudidaya agar bisa melakukan pemanenan yang cepat dikarenakan benih ikan nila lah yang sangat berkualitas dan bisa menghasilkan pemanenan dan keuntungan yang besar. Di mana benih ini sangat berfungsi penting bagi para pembudidaya ikan nila agar bisa menghasilkan pemanenan yang lebih cepat. Benih ikan nila yang sangat tidak berkualitas biasanya tingkat pemanenannya sangat lama sekali dibandingkan benih ikan nila yang sangat berkualitas. Untuk perbandingan, benih yang berkualitas biasanya bisa dipanen dalam jangka waktu 4 bulan, sedangkan benih yang tidak berkualitas bisa dipanen dalam jangka waktu mencapai 6 bulan. Benih yang berkualitas biasanya diambil dari jenis-jenis ikan nila yang sangat berkualitas dan juga memiliki keturunan yang jelas. Seperti kawin silang antara ikan nila Thailand dengan ikan nila Indonesia ataupun ikan nila Indonesia kawin silang dengan ikan nila Thailand dan juga Malaysia, juga bisa dengan negara-negara lainnya agar bisa menghasilkan indukan yang berkualitas. Oke, mungkin sekian saja dari video kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Jika kalian suka dengan video ini, maka berbagi untuk teman-teman atau share kepada teman-teman kalian agar bisa berbagi ilmu dan pengetahuan lainnya. Terima kasih, wassalam.